saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita lihat firman Tuhan dalam kitab Kidung Agung ya. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kidung Agung. Ya, setelah kita menyelesaikan kitab Pengkhotbah. Ya, Kidung Agung ditulis oleh Raja Salomo ya. Seperti Pengkhotbah juga ditulis oleh Raja Salomo. Kidung Agung pasal yang pertama kita akan lihat firman Tuhan. Nah, ini bercerita tentang hubungan suami istri yang saling memuji, saling mengagumi, dan mereka sungguh saling mencintai. Dan satu pelajaran penting bagi kita, bagi pasangan suami istri, harus tetap menunjukkan kasih kepada pada suami istri seperti itu, dan perlu memuji menyanjung supaya kehangatan cinta itu terus dipertahankan ya, jangan sampai pudar. Nah, fakta menunjukkan setelah seseorang masuk dalam rumah tangga, masuk dalam pernikahan, ya seiring dengan berjalannya usia pernikahan, ada kalanya semakin pudar rasa cinta dan tidak lagi saling memuji. Nah, akhirnya ya banyak rumah tangga yang kita lihat terjadilah perselingkuhan ya, lebih mencari kekasih yang lain. Nah, ini harus dihindari. Kidung Agung pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 16-17 kita baca bersama-sama. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan puji memuji ya, saling memuji ya. Ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan, dan lehermu kalung-kalung. Kami akan. Ya, kita ulangi lagi. Ya, dari ayat 9 ya. Ya, 1, 2, 3. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan, dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagian ini adalah di mana suami istri saling memuji, saling mengasihi. Nah, mempelai pria berkata atau suami, bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Ya, ini seorang istri kepada suami. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun anggur En-Gedi. Ya, jadi seorang istri sangat bahagia bersama dengan suaminya. Dia sangat senang, dia mengagumi, ada rasa ketenangan, ada rasa kebahagiaan yang luar biasa ketika suaminya bersama dengan dia atau di sisinya. Nah, kemudian kita lihat si istri juga
ketika dia mengungkapkan isi hatinya bahwa dia mengagumi suaminya, dan dibalas dengan suami juga mengagumi istrinya. Di ayat 15, lihat cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Ya, dan dibalas lagi oleh suaminya, oleh istrinya, lihat tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita, dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Nah, ini satu gambaran keharmonisan suami istri yang saling memuji, saling mengasihi, dan mereka sangat menikmati ya kehidupan rumah tangga mereka. Ya, cinta mereka tidak pudar. Ya, memang ketika Kidung Agung ini ditulis ya, Raja Salomo sedang masih masa muda. Kalau pengkhotbah dia di masa tua, maka banyak hikmat di situ. Tetapi pada penulisan Kidung Agung dia masih muda, jadi gelora cintanya sangat tinggi sekali ya. Jadi lagi menggebu begitu ya, sangat-sangat luar biasa. Dia memang orang yang hebat, luar biasa, dan juga banyak menulis Amsal, juga menulis kidung, nyanyian, dan mengenai percintaan ya, hubungan suami istri. Dia tidak perlu kita ragukan lagi dia ya, kalau boleh kita berkata seperti itu, karena dia memang sangat mencintai sang istrinya ya. Bahkan kita tidak menyinggung berapa banyak istrinya ya, tetapi khusus yang bagian ini dia mengagumi seorang putri ya. Walaupun kalau kita lihat sang kekasihnya ya, bagian firman Tuhan ya di atas dikatakan kulitnya hitam ya, hitam aku tapi manis dikatakan ya. Jadi di ayat 6 berkata begini, janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam karena terik matahari membakar aku, karena putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun anggurku sendiri tak kujaga ya. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di manakah kakanda mengembalakan domba, di manakah kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawan-kawan domba teman-temanmu. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Nah, dia menggembalakan domba-domba. Dia memang hitam tetapi dia cantik ya. Memang hitam aku dikatakan ya, memang hitam aku tetapi cantik ya. Hai putri-putri Yerusalem. Jadi di antara gadis-gadis ya, bagi penulis Kidung Agung ini, bagi Salomo ini sesuatu yang spesial, yang luar biasa ya. Dan ketika mereka masuk dalam pernikahan, dalam rumah tangga, nah mereka saling memuji. Nah, pelajaran penting bagi kita ya. Ya, walaupun ada orang berkata kenapa tulisan-tulisan dalam Kidung Agung sepertinya kok vulgar banget ya. Ya, sebenarnya ya ada orang bilang itu kok tulisannya bernuansa porno begitu. Tidak, karena ini berceritakan tentang ya cinta kasih, tentang keagungan daripada karya Allah. Jadi seorang suami ya selayaknya lah mengagumi istrinya, memuji istrinya, ya mengagumi gitu ya, menikmati hubungan cinta kasih sebagai suami istri itu harus. Demikian juga sang istri ya mengagumi suami. Nah, jika ada dalam rumah tangga seorang istri tidak lagi mengagumi suaminya, itu bahaya ya. Demikian juga seorang suami ya tidak mengagumi istrinya, tidak mencintai istrinya, itu sangat berbahaya. Dan fakta menunjukkan peristiwa seperti itu terjadi masa kini ya. Seorang suami lebih senang di tempat-tempat lain, lebih dia mengagumi wanita-wanita lain, ya menikmati percintaan dengan wanita-wanita lain, dan itu sangat berbahaya. Nah, kalau dia benar-benar mencintai istrinya, mengagumi istrinya, dia tidak akan ya selingkuh, dia tidak akan meninggalkan ya istrinya, dia tidak akan mengkhianati cinta kasihnya. Pun demikian seorang istri yang mengagumi suami ya, walaupun ada kekurangan suami,
ya pasti dia harus mengagumi suaminya. Jika tidak, maka dia kemungkinan besar akan mengagumi suami orang lain atau pria-pria lain, dan itu sangat berbahaya dalam rumah tangga. Nah, apakah ada peristiwa seperti itu? Ada, saat ini ada. Ya, seorang istri mulai ya bermain di luar sana, ya mengagumi pria-pria lain yang menganggap pria lain lebih gagah, lebih hebat, dan dia tidak bahagia, tidak puas dengan suaminya. Nah, ketika ya seorang suami dan istri saling memuji, saling mengagumi, ini adalah salah satu cara untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Ya, kadang-kadang memang ini sepertinya aneh ya kalau suami bilang kepada istrinya, wah cantik kamu sayangku. Ya, sang istri berkata, ada apa ini? Tumben. Karena nggak umum ya untuk orang-orang Indonesia secara khusus, kayak terlalu lebay lah gitu ya. Jadi biasanya kalau sudah menikah ya sudah, ya nggak ada istilahnya saling memuji lagi, saling mengagumi, nggak ada, ya udah. Apalagi sudah punya anak, 1, 2, 3 anak, sudah sibuk dengan urusan anak, sehingga lupa merawat istri, ya istri lupa merawat suami, jadi lupa, dua-duanya lupa, jadi akhirnya asik di luar sana. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi pertahankanlah dalam setiap rumah tangga untuk saling mengagumi, memuji pasangan hidup, ya. Ini sangat penting sekali. Ya, pertahankan, karena godaannya sangat banyak, di mana ketika di dalam rumah tangga suami istri sudah tidak lagi ya ada rasa pengaguman atas satu dengan yang lain, atau tidak ada pujian, ya itu sangat berbahaya. Nah, godaan-godaan di luar akan menggoda, dan suara-suara yang lembut, suara-suara yang manis, suara-suara yang berwibawa dari luar akan bisa masuk, sehingga rumah tangga bisa hancur. Ya, suami-suami tadi saya katakan cari yang lain, istri-istri juga balas dendam. Memangnya cuma kamu yang bisa, saya juga masih cantik kok, ya, kata istri. Ketika istri tahu suaminya selingkuh, maka kemungkinan istri juga akan balas dendam. Sebenarnya sih tidak boleh, tapi ya faktanya kan begitu. Ya, kadang-kadang tidak bisa menerima kalau suami sudah selingkuh. Wah, itu sesuatu yang sangat menyakitkan, dan sekalipun suami sudah minta maaf, ada yang berkata, ya saya tidak mau, harus cerai saja. Wah, ini gawat ya. Ya, bagaimana? Ya, seseorang bisa saja alpa dalam hal itu, ya bisa saja terjebak dalam cinta terlarang di luar sana. Terus kalau suami misalnya terjebak, kemudian dia bertobat, gimana istri-istri masih bisa terima enggak? Berat, saudara-saudara ya. Masih bisa terima enggak? Dalam bimbingan pranikah ini penting sekali, dan enggak, saya enggak bisa terima itu. Enak saja. Oh, dia enak-enak, saya tersiksa. Ya, atau ada juga suami juga yang enggak bisa istrinya kalau udah begitu enggak bisa. Terus gimana dong? Cerai. Padahal itu enggak boleh. Ya, hukum pernikahan tidak boleh cerai. Jadi yang seharusnya adalah ya terimalah, ya berilah pengampunan, ya beri pengampunan, karena seseorang bisa saja alpa dalam hal itu, lalai ya, atau karena godaan, dan itu juga bisa karena kesalahan sang pasangan. Ya, istri tidak memperhatikan suami, ya jangan salahkan suami, ya lebih senang di luar sana karena ada banyak yang memperhatikan. Ya sama juga suami tidak perhatikan istri, ya ini istri dapat perhatian dari yang lain, kan sangat berbahaya. Jadi tidak hanya satu sisi kita persalahkan. Kalau suami misalnya selingkuh, tidak bisa kita persalahkan hanya suami saja. Bisa saja karena sang istri memang, atau istri selingkuh juga karena kesalahan sang suami. Ya, jadi kalau dua-duanya mempertahankan cinta kasih, saling mengagumi, ya jangan pula sampai suami berkata kepada istrinya, kau ini sekarang udah tua, ini nggak cantik lagi, udah berkerut semua. Ya datang istrinya, kamu juga udah tua, udah loyo juga kau, katanya. Akhirnya kacau sudah. Jadi walaupun semakin tua, ya harus semakin mencintai dan mengagumi. Tapi juga jangan pura-pura ya. Ya harus jujur mengakui memang kita udah tua misalnya. Tapi kan sama-sama tua. Kalau suami tua kan istri juga tua toh. Kalau istri tua, suami juga tua. Jadi bersamaan usia pernikahan itu semestinya cinta kasih itu semakin melekat. Amin. Semakin melekat.
Ya apalagi melihat ketika suami istri melihat anak-anak dan berkata, puji Tuhan, ini karya Tuhan bagi saya dan istri saya, kata sang suami. Ini karunia Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami, ya kata sang istri, ya. Jadi saling mengatakan ini adalah karunia Tuhan. Jangan juga ada yang berkata, ya memang sih anak-anak ada, tapi itu terpaksa aja ada. Wah ini gawat, kenapa terpaksa ada? Oh saya sebenarnya nggak mencintai dia. Enak aja 4 anak tapi bilang nggak mencintai, ini kan repot. Ada apa? Ya ada apa dengan cinta ya? Ini memang sungguh terlalu ya. Jadi lihat ketika Tuhan memberkati kita ya, suami istri ya, rumah tangga, ada anak-anak. Wah itu cinta kasih Tuhan loh. Itu karena buah cinta, buah kasih sayang ya dari suami dan istri. Itu jangan disangkali. Ya oke, bisa saja mungkin satu ketika suami kelakuannya agak keras, mungkin terjadi KDRT, tapi jangan gara-gara itu kita kemudian berkata, oh selesai saja pernikahan, jangan. Tetapi perlu berdoa, ya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Ya pun demikian istri, ya bisa saja istri melakukan hal yang salah, keliru. Suami jangan ngambil kesalahan istri satu kesempatan untuk mengusir istri atau untuk bercerai. Kemudian berkata, ya kalau saya bercerai saya cari yang lain. Wah ini gawat. Tidak boleh. Ya seharusnya adalah saling menasehati, saling melayani, saling mengasihi. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah saling mengagumi, memuji. Jadi salah satu unsur dalam rumah tangga suami istri, pujian. Ya, suami-suami, pujilah istrimu. Jangan sampai suami orang yang memuji istrimu. Suami-suami yang kau tidak pernah memuji istrimu, waspada, ada orang lain yang memuji istrimu, bahaya. Ya, istri-istri, pujilah suamimu. Ya, jangan menghina atau meremehkan suami. Kalau meremehkan suami, meremehkan diri sendiri. Jadi istri-istri, puji suamimu. Jangan sampai wanita-wanita lain yang memuji suamimu. Itu berbahaya. Jadi suami istri harus saling memuji. Dan bila perlu, walaupun misalnya ya, dalam pernikahan udah cukup lama ini, panjang pernikahan, anak-anak sudah besar misalnya, udah ada yang menikah atau ada yang kuliah, ada yang kerja. Nah suami istri perlu juga jalan-jalan berdua, ya saling menikmati pemandangan alam dan membuat kemesraan kembali ya, seperti waktu jatuh cinta awal itu ya, waktu masih muda, pergi rekreasi kemudian berdua, ya boleh, tidak apa-apa, itu perlu ya. Jangan sampai kita kehilangan kebahagiaan suami istri ya. Sesibuk apapun kerjaan kita, kesibukan-kesibukan yang lain cukup banyak, tapi ingat, hubungan suami istri harus terus dipertahankan dan perlu ada saling memuji ya, saling mengagumi. Ya, suami-suami kagumi istrimu, istri-istri kagumi suamimu, puji dia. Tapi yang dimaksud pujian di sini adalah pujian yang murni, yang tulus, bukan yang pura-pura. Ya, bukan yang pura-pura, tetapi memang benar-benar dari hati yang terdalam ya. Maka rumah tangga akan bahagia. Ya, jadi firman Tuhan hari ini menolong kita untuk mempertahankan setiap rumah tangga, dan salah satu unsur yang harus dipertahankan hubungan suami istri, saling memuji. Ya, dan pujian yang dimaksud di sini adalah pujian yang tulus, karena memang sang suami senang kepada istrinya, mengagumi istri, sang istri juga senang kepada suami, dan ini harus kita pertahankan sampai kakek-kakek, nenek-nenek, sampai maut memisahkan. Amin. Tuhan memberkati kita, kiranya setiap rumah tangga terus diberkati Tuhan. Kalau ada suami istri sedang bermasalah, ya jangan pernah mengambil keputusan untuk bercerai, tetapi datang kepada Tuhan, kembali cinta mula-mula itu ya. Ya, waktu kita mengambil keputusan mau menikah, tentu kan ada cinta kan. Ingat kembali bagaimana kita mengasihi pasangan kita untuk kemudian memutuskan masuk dalam pernikahan. Jadi persoalan apapun bawa dalam doa. Ya, hubungi hamba-hamba Tuhan yang bisa diajak berdiskusi, ya sharing tentang itu. Di mana saudara berada, ya datang saja, suami istri berdua datang kepada
Bapak Ibu Gembala ya, pada pelayan-pelayan Tuhan, dan minta doa, sharing perlu itu ya. Jadi terus dipertahankan, apapun kondisi yang ada, tetap ya keutuhan pernikahan dijaga ya, saling mendoakan, saling mengasihi. Demikian juga jika dalam rumah tangga ada bermasalah karena masalah keuangan, ya kita doakan, suami istri berdoa ya, sepakat supaya ekonomi keluarga diberkati Tuhan. Dan apapun pergumulan dalam keluarga kita bawa kepada Tuhan, kita akan berdoa untuk itu. Dan kita juga berdoa jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang mengalami ya kelemahan fisik ya, sakit ya, kita berdoa minta Tuhan memberi kesembuhan, minta pemulihan. Atau ada saudara kita yang lain, kita bersyafaat untuk itu. Kita doakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mungkin hari ini sakit dan minta didoakan, ya kita doakan ya. Tim Doa Sinam terus berdoa, dan pokok-pokok doa sudah disampaikan di grup. Mari pelayan-pelayan Sinam di tempat masing-masing ambil bagian di dalam doa. Sebentar kita akan berdoa bersama-sama. Jadi kita di tempat kita masing-masing, kita bersama bersahati membawa beban pergumulan kita kepada Tuhan. Kita doakan semua jemaat Sinam semua diberkati Tuhan ya, diberi kekuatan kesehatan. Kita doakan terus generasi penerus anak-anak kita supaya sejak dini mereka cintakan Tuhan dan mendapatkan pelajaran yang baik dari orang tuanya. Jadi orang tua harus memberikan contoh. Kita doakan terus ya, karena generasi penerus adalah anak-anak kita. Ketika kita sudah selesai, mereka yang akan meneruskan ya gereja Tuhan ya. Kita terus doakan mereka. Ya, kita doakan hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun berada, supaya Tuhan berikan hikmat, wibawa, kuasa daripada Tuhan. Ya, mari kita akan bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa.